Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan tetap mengimbau untuk menjadwalkan ulang atau menunda sementara keberangkatan umroh. Konflik dan ketegangan internasional picu kenaikan harga emas. Melayani makan dan minum di tempat, Satpol PP Kota Banjarmasin berikan teguran kepada retail modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Senin 2 Maret 2026 atau bertepatan dengan 12 Ramadan 1447 Hijriah. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Meski saat ini tidak berdampak pada jemaah umroh dan haji Kalimantan Selatan sehubungan dengan adanya ketegangan konflik internasional yang sedang terjadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan mengimbau kepada para penyelenggara perjalanan ibadah umroh agar menjadwalkan ulang atau menunda sementara keberangkatan sampai situasi Timur Tengah kembali kondusif. Adanya perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang disebabkan konflik internasional berdampak penyesuaian pada beberapa operasional penerbangan internasional. Dinamika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah ini saat ini tidak berdampak pada penerbangan jamaah umroh Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU Kalimantan Selatan menggunakan maskapai dengan penerbangan langsung Jakarta-Jeddah. Meski demikian, koordinasi intensif terus dilakukan antara pemerintah, otoritas Arab Saudi, dan maskapai penerbangan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Haji Edi Khairani, menghimbau kepada para penyelenggara perjalanan ibadah umroh agar bisa menjadwalkan ulang atau menunda sementara keberangkatan sampai situasi Timur Tengah kembali kondusif. Untuk para penyelenggara ibadah umrah, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Haji, demi keselamatan dan perlindungan jamaah, pemerintah menghimbau agar ibadah umrah untuk saat ini bisa dijadwalkan ulang atau ditunda sementara sambil menunggu perkembangan keamanan dan situasi di Timur Tengah yang saat ini tidak kondusif. Para jemaah penyelenggara perjalanan ibadah umrah Kalimantan Selatan yang masih melaksanakan ibadah di Tanah Suci sudah menjadwalkan penerbangan kembali ke tanah air menggunakan maskapai penerbangan langsung. Salah satu PPIU Kalimantan Selatan, Clarida Aulia Rahma mengatakan, jamaah mereka yang berangkat tanggal 25 Februari sudah terjadwal pada maskapai penerbangan langsung saat kepulangan nanti. Kondisi para jemaah di Tanah Suci juga tidak mendapat dampak dari konflik internasional ini. Untuk keberangkatan Februari kita kemarin terakhir ada di tanggal 25 Februari. Kepulangannya? Kepulangannya kita insya Allah ada di 8 Maret. 8 Maret. Tapi insya Allah semua jemaah aman karena kita tadi untuk flight kita itu direct Jeddah langsung Jakarta terus Banjarmasin. Sementara untuk kesiapan pelaksanaan ibadah haji Kalimantan Selatan, proses mencapai hampir 100% selesai. Perjalanan ibadah haji embarkasi Banjarmasin juga menggunakan maskapai penerbangan langsung demi kemudahan perjalanan para jemaah haji Kalimantan Selatan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran berhadapan dengan Israel dan Amerika Serikat, keberangkatan jamaah umroh Kalimantan Selatan menuju Tanah Suci tetap berjalan normal dan tidak mengalami kendala berarti. Dengan pemanfaatan rute langsung menuju Jeddah Arab Saudi yang tidak melintasi ruang udara terdampak konflik. Konflik yang terjadi antara negara Iran dan kelompok negara Israel Amerika Serikat tidak mempengaruhi proses keberangkatan jamaah Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, yang ingin beribadah ke Tanah Suci Mekah. Penerbangan jamaah umroh, khususnya dari negara wilayah bagian timur, yakni Indonesia, menggunakan rute penerbangan langsung menuju Jeddah Arab Saudi, tanpa melintasi wilayah udara yang terdampak.
Strategi ini dijalankan agar jadwal keberangkatan tetap aman dan tepat waktu. Kepala Forum Komunikasi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Khusus FK Patuh Kalimantan Selatan, Saridi Salimin menjelaskan, hingga saat ini tidak ada pembatalan ataupun penundaan keberangkatan jamaah umroh di Kalimantan Selatan. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi internasional guna memastikan keamanan warga negara yang akan menjalankan ibadah di Tanah Suci. Penerbangan umroh secara direct flight atau penerbangan langsung ke Jeddah menjadi solusi keberangkatan jamaah. Sedikitnya ada 5 maskapai yang selama ini melayani rute penerbangan langsung menuju Arab Saudi. Sembari terus melakukan koordinasi, pihak maskapai memastikan seluruh prosedur keselamatan terus dilakukan. Mungkin dapat kami informasikan bahwa selama ini yang terdampak daripada konflik negara Amerika, Israel, dan Iran itu sebenarnya negara UEA. Sehingga kita khususnya Travel Banjarmasin itu sangat jarang menggunakan maskapai yang transit atau melewati negara terdampak. Kebanyakan teman-teman yang ada di Kalsel itu menggunakan pesawat yang direct flight, transit hanya di negara Indonesia, Jakarta, atau Kuala Lumpur. Walaupun itu ada misalnya, ya mereka tentunya harus mengikuti regulasi negara setempat. Apakah mereka penundaan, cancel, atau reschedule. Selain keberangkatan umroh, masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir pada jadwal keberangkatan haji tahun ini. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi serta menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah. Konflik dan ketegangan internasional berdampak langsung pada harga emas di kota Banjarmasin. Per hari ini, harga emas logam mulia menyentuh angka 3 juta rupiah per gramnya. Memanasnya konflik internasional yang sedang berlangsung di Semenanjung Arab beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas perekonomian global. Emas sebagai bentuk instrumen investasi safe haven merupakan salah satu elemen yang paling terdampak. Dalam satu hari saja, harga emas yang semula di angka Rp3.050.000 kini naik menjadi Rp3.140.000 per gram. Pimpinan Cabang Pegadaian Banjarmasin Arif Rahman mengatakan, meski harga emas tengah naik cukup signifikan, minat masyarakat untuk membeli emas masih stabil. Hal ini dipicu oleh meluasnya literasi finansial di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi berbondong-bondong membeli emas seperti pada puncak kenaikan harga emas sebelumnya. Kalau tadi jam 10, tadi saya lihat itu sekitar 3.140-an per gramnya untuk pasca dari 24. Dan itu naik dari kemarin yang masih sekitar 3.050-an. Jadi naiknya lumayan signifikan. Masyarakat yang datang ke Pegadaian atau ke Galeri 24 itu masih malah banyak yang berniat untuk membeli, bukan menjual. Yang pertama, kalau kami lihat adalah edukasi nasabah terkait investasi emas sudah mulai berubah dan membaik. Kalau zaman dulu harga emas naik, orang pada berbondong-bondong ingin jual. Tapi sekarang kebalikannya, begitu harga naik, orang banyak pengen membeli. Sementara itu, harga emas perhiasan kadar 99 masih tergolong stabil di angka Rp2.650.000 per gramnya. Pemilik toko emas Lani mengatakan, kenaikan dan penurunan harga 1 minggu terakhir masih berkisar di antara Rp5 hingga Rp10.000. Namun tidak menutup kemungkinan akan melonjak secara signifikan, mengingat konflik internasional masih terus berjalan. Kalau untuk harga saat ini kami jual di harga Rp2.650.000. Harganya relatif kain aja tuh masih stabil ya. Kalau untuk ada komplit, misalnya ada yang ibaratnya ada komplit dari luar negeri kan, dari luar hitungannya tuh pasti ada dampak harga emas bisa detaili lagi naik hitungannya. Itu tergantung keadaan di luar sananya aja, tapi nggak ada kenaikan, entah naik tinggi kah atau naiknya masih pelan-pelan kah, nah itu masih belum tahu Bang, tapi pasti naik Bang, kalau masih ada konflik itu masih naik Bang. Ketidakpastian geopolitik yang sedang terjadi saat ini
kembali mendorong masyarakat untuk memperkuat posisi emas sebagai safe haven untuk melindungi nilai aset. Walau begitu, masyarakat diminta untuk tetap bijak dalam berinvestasi emas, karena investasi yang baik adalah investasi yang didasarkan pada perencanaan dan bukan kepanikan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Dititipkan di depan warung 121 paket kurir di salah satu jasa pengiriman barang di kawasan Sidomulyo Raya, Kota Banjarbaru, raib digondol maling. Kurir lapor ke pihak kepolisian, pastikan lakukan penyelidikan dan kejar pelaku. Nasib malang menimpa seorang kurir salah satu jasa pengiriman barang. Pasalnya ratusan paketnya hilang di kawasan Sidomulyo Raya, Kota Banjarbaru. Total sebanyak 121 paket, jadi dikemas dalam 2 karung besar raib digondol pencuri setelah sempat dititipkan di sebuah warung di kawasan rute pengantaran dirinya bekerja. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian ini ternyata terjadi pada pukul 10.44 WITA. Pelaku memanfaatkan kondisi saat karung paket ini ditinggal oleh korban untuk mengantar sisa paket lainnya. Kurir jasa pengiriman barang, Muhammad Ilham Syah mengatakan, kejadian ini bermula saat ia membawa total 3 karung paket untuk diantarkan ke pelanggan. Karena jumlah muatan yang terlalu banyak, ia memutuskan untuk menitipkan 2 karung di sebuah warung yang biasa ia datangi. Jadi biasanya saya ngantar paket kan sering nitip ke sana gara-gara saya banyak paket. Jadi saya bawa sekitar 3 karung untuk memudahkannya. Jadi saya titip 2 karung di tempat itu. Emang biasa naruh di situ kan, Mas? Sudah beberapa kali lah, udah biasa, udah kenal juga sama orang yang biasa pesan paket juga. Kanit Reskrim Polsek Liang Anggang, Ibtu Isman Rizkadani mengatakan, laporan telah diterima saat ini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Bisa diperkirakan seluruh nilai kerugian dari barang yang hilang tersebut berjumlah kurang lebih 10 juta. Untuk sementara pelapor, kemudian nanti ada dari pihak JNT nanti yang kita periksa atau kita panggil, dan pihak saksi yang dimana kurir menitipkan 2 karung barang tersebut, tepatnya pemilik warung yang dimana di TKP tadi barang tersebut hilang. Atas kejadian ini, kurir bersedia bertanggung jawab terhadap barang yang hilang. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga barang kiriman, terutama di lokasi-lokasi terbuka yang rawan tindak kriminalitas. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin memberikan teguran lisan kepada pengelola retail modern di Jalan Pramuka Banjarmasin. Teguran diberikan karena adanya laporan masyarakat tempat ini melayani makan dan minum di tempat di saat bulan puasa yang tidak sesuai dengan perda Ramadan. Teguran lisan diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pengelola salah satu retail modern di Jalan Pramuka Banjarmasin. Pejabat PNS penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin, Bambang, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya aktivitas makan dan minum di lokasi ini. Untuk itu, Satpol PP didampingi TNI Polri dalam penegakan peraturan daerah Perda Ramadan nomor 4 tahun 2005 berharap masyarakat maupun pengelola tempat makan dan minum dapat mematuhi Perda Ramadan di Kota Banjarmasin. Untuk saat ini kita ada laporan dari masyarakat nih, jalan tempat ini ada indikasi bahwa masyarakat melakukan makan minum di tempat. Dengan sesuai dengan edaran wali kota, untuk sementara ini selama bulan Ramadan ini ada larangan hal tersebut. Jadi diberikan peringatan atau apa tadi tindakannya? Yang pertama kita beri teguran secara lisan ke pihak Alfamart tersebut. Selanjutnya kita menempel edaran dari wali kota.
PPNS Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin Bambang menambahkan, pihaknya juga terus melakukan patroli di Kota Banjarmasin. Dari hasil pemantauan, pihak-pihak yang sebelumnya juga mendapatkan teguran telah menutup tempatnya. Diharapkan semua pihak dapat menaati Perda Ramadan dan edaran Wali Kota Banjarmasin yang telah diterapkan di Kota Banjarmasin. Si jago merah kembali mengamuk di kawasan Pekapuran Raya Banjarmasin Minggu kemarin. Satu buah rumah milik pengusaha burung hias ludes terbakar. Satu orang dilaporkan alami luka bakar. Tolong cepat. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah di kawasan Gang Melati 3, Jalan Pekapuran Raya Banjarmasin Minggu kemarin. Api dengan cepat menjalar dan membuat seluruh isi rumah milik Haji Bali, seorang pengusaha burung hias ludes tak tersisa. Bagian atap, dapur, hingga perkakas di ruang tamu porak-poranda. Warga sekitar yang terkejut langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sebelum sejumlah unit pemadam kebakaran dan relawan BPK tiba di lokasi. Menurut saksi mata, api sudah terlihat membesar dari dalam rumah, sehingga proses evakuasi mandiri sulit dilakukan. Kalau sudah masuk atau hamburan itu api ditikar. Terus kaca semua keluar jatuh. Jadi aku ngambil banyu dari dalam di sini. Iya, langsung besar. Bininya tahu-tahu sudah kebakar dah. Sudah tahu terbakar, tapi anaknya enggak selamat, enggak terbakar. Anak gini lagi. Kita ini bini aja. Ini kota mempunyai harus tahu. Banyu lawan pos. Lawan ember. Masukkan ke dalam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun, istri pemilik rumah harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka bakar di bagian tangan saat mencoba menyelamatkan diri. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Menjelang pertengahan Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan ketersediaan beras dan bahan pokok dalam kondisi aman. Meski sejumlah komoditas seperti beras lokal mengalami kenaikan harga, namun stok dipastikan mencukupi hingga Idul Fitri. Di 10 hari awal bulan suci Ramadan, kenaikan harga beras khususnya beras lokal di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan di sejumlah pasar dan pedagang eceran. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalsel memastikan ketersediaan beras di Kalimantan Selatan aman hingga Hari Raya Idul Fitri, bahkan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalsel, Muhammad Maulidin Syah mengatakan, berdasarkan hasil pantauan lapangan dan laporan yang diterima dari kabupaten kota, stok beras lokal maupun pasokan dari luar daerah masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok beras tercatat sebesar 12.175 ton. Sementara untuk komoditas bumbu dapur, seperti bawang merah mencapai 229 ton, bawang putih 193 ton, serta cabai besar 221 ton, dan cabai rawit 209 ton. Sementara itu, stok daging sapi tersedia 204 ton, daging ayam 305 ton, dan telur ayam 579 ton. Meski terjadi kenaikan harga di tingkat eceran, kenaikan tersebut masih dalam batas wajar, yaitu sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram untuk beras. Sedangkan bawang dan cabai mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram, yang dipicu oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan serta pasokan dari luar daerah. Kalau menurut data di lapangan memang ini Pak tinggi di bulan puasa dan cenderung memang ada sebagian pengakuan ini juga kalau biasa kalau Ramadan naik. Cuma info dari lapangan memang
stok aman. Bumbu-bumbu ini ada ya, stok aman kayak bawang merah, bawang putih, cabai pun sebetulnya ada, cuma memang berkurang ininya suplainya. Jadi memang dalam beberapa hari ini, 2-3 hari ini yang terjadi kenaikan yang tinggi. Muhammad Maulidin Syah menambahkan, pemerintah daerah bersama dinas terkait sejak menjelang Ramadan terus melakukan monitoring harga di pasar. Selain itu, untuk menekan harga dan inflasi, DPKP akan menggelar pasar murah, dijadwalkan digelar pada 12 Maret mendatang untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan, karena ketersediaan bahan pangan dipastikan dalam kondisi cukup dan aman. Yayasan Lembaga Konsumen Intan YLKI Kalimantan Selatan akan melakukan monitoring keamanan produk pangan di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan. Hal ini untuk memastikan tidak ada makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya beredar di pasaran. Jelang Idul Fitri dengan tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan baik makanan maupun minuman, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada dari praktek nakal oknum pedagang maupun produsen. Masyarakat diimbau agar waspada dengan masa pemakaian produk yang dibeli. Ketua YLKI Kalimantan Selatan Fauzan Ramon menegaskan, pihaknya akan melakukan monitoring di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan di Banjarmasin untuk memastikan keamanan pangan, baik makanan maupun minuman yang dibeli masyarakat. Hal ini untuk memastikan agar hak-hak masyarakat terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen. Dipertanyakan karena saya juga sebagai ketua YLKI tentunya nanti sama teman-teman akan mengadakan kegiatan untuk cek di beberapa yang kita curigai. Karena pelaku usaha itu kan ada yang baik, ada yang tidak, maksudnya ada yang nakal. Jangan sampai momen-momen seperti ini dia memanfaatkan untuk perbuatan yang tidak baik. Menurut Fauzan Ramon, di saat Ramadan dan Idul Fitri, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat, jangan sampai ada oknum pedagang maupun konsumen yang melakukan tindakan curang, karena setiap pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana. Panen jagung pipil di Sungai Ulin, Banjarbaru mendapatkan pengawasan pihak kepolisian. Hal ini sebagai upaya penjaminan harga jagung petani stabil dan menguntungkan saat panen dengan tidak adanya lagi permainan harga dari tengkulak. Dukung program ketahanan pangan, kebun jagung seluas 6 hektar di Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru dipanen. Dalam 1 hektar lahan, petani menghasilkan setidaknya 10 hingga 12 ton jagung pipil. Dalam panen kali ini, proses panen menggunakan mesin combine untuk mempercepat panen. Hasil panen ini nantinya akan diproses melalui mesin pengering guna mencapai kadar air yang sesuai sebelum didistribusikan ke Bulog. Kapolres Banjarbaru, AKBP Pius 10 Febri Acengloda mengatakan, salah satu poin krusial dalam panen kali ini adalah keberhasilan pihaknya dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Sejak adanya intervensi dari pemerintah melalui Polda Kalsel, harga jagung di tingkat petani mencapai angka tertinggi yang pernah dirasakan. Jadi harga sendiri kalau menurut penyampaian dari para petani, jadi sejak diintervensi oleh pemerintah dalam hal ini Polda Kalsel, harga jagung ini paling tinggi selama mereka merasakan bagaimana mereka menanam sampai mereka memanen dan menjual. Jadi harga ini paling tinggi. Jadi kadar air di 18% ke atas itu berkisaran harga 4.000 sampai 4.500, kadar air 13 sampai 14% di harga 6.400. Kemarin kita sudah konfirmasi juga dari pihak Bulog. Sementara, salah seorang petani Nur Halim mengatakan, dengan adanya intervensi dari pemerintah dan pihak penegak hukum, tidak ada lagi permainan yang dilakukan tengkulak.
Alhamdulillah lah, dari Bulog kan juga menginformasikan ke para petani, jagung kering kadar air 14 itu harganya 6.400. Nah, jadinya kita sangat senang dengan adanya Bulog bisa membantu kita, para petani. Gak dipermainkan sama tengkulak lagi lah. Apalagi juga ada pengawasan ketat dari aparat penegak hukum juga. Apalagi Bapak Kapolres juga Kapolsek juga mendampingi kita terus Pak di sini Pak. Jadinya kalau untuk permainan harga para tengkulak-tengkulak itu nggak bisa Pak. Masalahnya kan dibantu Polres langsung naik ke Bulog. Jadinya nggak ada perantara-perantara lain Pak. Berdasarkan standar harga yang telah dikonfirmasi bersama Bulog, untuk memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak, yakni jagung dengan kadar air di atas 18%, berkisar antara 4.000 hingga 4.500 per kilogram. Serta jagung kering dengan kadar air 13-14%, mencapai harga 6.400 per kilogram. Tekan angka inflasi, pemerintah Kota Banjarmasin gelar pasar murah di sejumlah titik di Kota Banjarmasin. Warga mengaku senang dengan kegiatan ini karena mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Cuaca gerimis tidak menghalangi sejumlah warga Kota Banjarmasin untuk berbelanja di pasar murah yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kecamatan Banjarmasin Timur. Bermodalkan KTP dan uang sebesar Rp58.000, warga sudah dapat membawa pulang 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Selain itu, beras SPHP yang harga eceran tertinggi sebesar Rp65.000 per kemasannya dijual seharga Rp59.000 di pasar murah ini. Tak heran, dalam 1 jam saja, ratusan paket sudah habis terjual di serbu warga. Salah seorang pembeli, Kartinah, mengatakan, ini adalah kali pertamanya berbelanja di pasar murah. Ia mengaku senang karena dapat menghemat belasan ribu rupiah jika dibandingkan berbelanja di pasar pada umumnya. Sebelumnya sudah pernah yang ke pasar? Enggak, baru. Jadi apa aja tadi yang tukar di pasar murah? Beras sama minyak sama gula. Dengan harga berapa tadi? Minyak sama gula 58, berasnya 59. Kalau misalnya dibandingkan sama di pasar mungkin Indonesia Bumbu. Iya, murah di sini lah. Kedepannya apa saja yang mau lagi kalau misalnya mau lagi kalau pasar murah. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga, Yeni Rahmawati, datang membeli 3 paket sekaligus untuk dirinya dan anggota keluarganya. Ia berharap pasar murah akan terus diadakan ke depannya agar dapat menjangkau lebih luas masyarakat, khususnya bagi yang membutuhkan. Sebutin tadi geser siapa aja? 3 untuk saya sendiri, untuk mama umur 71 tahun, untuk anak yang sudah bersuami, harapannya mudah-mudahan berlanjut dan mudah-mudahan di tahun depan ada terus kegiatan seperti ini di pasar murah, apalagi di daerah Kota Banjarmasin ini. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur, dan alhamdulillah berkat pasar murah mungkin membantu warga masyarakat yang mungkin kurang mampu atau ya biaya kehidupan kan sekarang ini sangat sulit. Jadi berkat pasar murah alhamdulillah mungkin meringani beban ekonomi mereka. Pelaksanaan pasar murah diatur secara tertib melalui penerapan sistem kupon, di mana 1 KTP hanya dapat membeli 1 paket, agar distribusi merata dan tepat sasaran. Kabid Penguatan dan Pengembangan Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Faisal Akli mengatakan, program pasar murah merupakan bagian dari langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat Kota Banjarmasin selama bulan suci Ramadan. Target pelaksanaan pasar murah kita inilah yang pertama untuk warga Kota Banjarmasin secara umum. Terus pada saat pelaksanaan di titik-titik kelurahan itu pada khususnya. Titik kelurahan tuh di mana aja Pak seluruh? Kita secara keseluruhan 5 kecamatan kita laksanakan di beberapa wilayah kelurahannya masing-masing. Cukup membawa KTP Kota Banjarmasin, datang tukar dengan kupon, baru nanti ditebus. Jadi untuk PNS, TNI maupun Polri itu tidak diperkenankan. Jadi untuk warga masyarakat sipil aja. Kegiatan pasar murah berlangsung setiap hari, mulai tanggal 18 Februari hingga 16 Maret 2026 mendatang,
di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin secara bergantian. Masyarakat Kota Banjarmasin dapat memantau lokasi pasar murah melalui media sosial di Sperdakin Kota Banjarmasin maupun informasi dari pihak kelurahan setempat. Mempelajari serta mendalami persoalan anggaran kedewanan serta mekanisme pokok pikiran, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua Haji Muhammad Alpiar Rahman dan Wakil Ketua Haji Kartoyo. Tak hanya soal anggaran, dalam kunjungannya Banggar DPRD Kalimantan Selatan turut menanyakan terkait mekanisme pokok-pokok pikiran Pokir Dewan. Namun pihak DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa tidak terdapat skema pokir sebagaimana yang diterapkan di sejumlah daerah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Alpia, usai pertemuan mengatakan, kegiatan diakomodasi dalam anggaran disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh program dan kegiatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, sehingga tidak terdapat nomenklatur khusus berupa pokok pikiran Dewan. Penyesuaian apa yang ada di DKI, kami juga akan mempelajari. Tadi lebih banyak fokus ke kegiatan Banmus, yang mana di sini jadwal dalam penyusun jadwal itu 4 bulan sekali. Berbeda dengan di Kalimantan Selatan yang tiap bulan agenda Banmus. Nah, mungkin ini jadi bahan pertimbangan apakah nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Anggota Dewan ini sebagai duta daripada kepala daerah. Jadi memang itu yang dirumuskan dan pengawasannya itu sangat ketat untuk di DKI. Nah, harapan kita di Kalimantan Selatan kita akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dengan evaluasi kita hasil terjun ke lapangan. Rombongan Banggar diterima Elva Fahri Kolbina, anggota DPRD DKI Jakarta. Dirinya menyambut positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah. Menurutnya, pertemuan ini merupakan sharing 2 arah, sehingga dirinya cukup mendapatkan wahana dan informasi, serta pandangan dari sejawatnya di Kalimantan Selatan, para wakil rakyat Rumah Banjar. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok Selasa 3 Maret 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Uli Mahanani dalam perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Selasa 3 Maret 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari di lapisan 3000 feet terpantau bibit siklon tropis 90S di Samudra Hindia dan 2 tekanan rendah di wilayah Australia bagian utara. Kondisi tersebut menyebabkan terdapat area belokan angin dan perlambatan angin di sekitar wilayah Kalimantan sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan konvektif di Kalimantan Selatan. Untuk angin pada lapisan 3000 feet di Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Selanjutnya untuk kondisi umum esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan 7 hingga 17 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 98%. Untuk cuaca pagi esok hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari, perakiraan cuaca juga masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari, perakiraan cuaca untuk wilayah tanah laut berawan dan hujan ringan di wilayah Banjarbaru, Banjar, Balangan, dan Tabalong. Dan perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Banjarmasin, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Kemudian pada dini hari secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari tinggi gelombang di perairan
Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, pohon tumbang, dan sambaran petir. Serta diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan akan kami hadirkan dalam segmen Rahmat Semesta. Polda Kalimantan Selatan bagikan ratusan porsi makanan berbuka puasa yang diolah di dapur lapangan. Menariknya, bahan baku sayuran yang diolah merupakan hasil panen greenhouse milik Satuan Kerja Jajaran Polda Kalimantan Selatan. Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali ditunjukkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Melalui unit kendaraan dapur lapangan yang canggih, petugas bersama ojek online dan berbagai elemen mahasiswa membagikan ratusan porsi makanan siap saji untuk berbuka kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun ada yang berbeda dalam aksi kali ini. Kualitas nutrisi menjadi prioritas utama karena sebagian besar bahan baku sayuran yang diolah berasal langsung dari hasil panen greenhouse milik Satuan Kerja Jajaran Polda Kalimantan Selatan. Irwasda Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Alvis Suhaili mengatakan, penggunaan bahan baku dari greenhouse ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan internal. Sayuran seperti sawi, bayam, dan cabai dipetik dalam kondisi segar sebelum akhirnya masuk ke kuali besar di kendaraan dapur lapangan. Ini sebagian ada namanya greenhouse, produk greenhouse dari Bayangkari di Polda Kalimantan Selatan. Kemudian diolah sendiri dengan menggunakan dapur lapangan oleh Satbrimob Polda Kalimantan Selatan, dan ini kita ikut menjadi bagian untuk kita bagikan ke warga masyarakat. Salah seorang pengendara, Mail, menyambut gembira kegiatan ini. Ia berharap aksi bagi-bagi makanan berbuka puasa dapat terus digelar, utama bagi masyarakat yang membutuhkan. Kayaknya di bulan Ramadan ini sepertinya kayak meriah sekali gitu. Dengan adanya tajil kan, tajil Ramadan gitu. Bulan sangat terima kasih atas ini pemberian tajil ini. Pembagian ratusan makanan untuk berbuka puasa digelar di 2 titik, yakni depan Museum Lambung Mangkurat dan Jalan Ahmad Yani kilometer 21 atau depan kantor Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dengan sasaran pengemudi ojek online, pekerja harian, dan pengendara yang melintas. Polres Tapin bagikan 500 takjil untuk pengendara yang melintas di Mapolres Tapin. Lokasi pembagian takjil akan dilakukan di tempat berbeda setiap harinya. Kapolres Tapin AKBP Weldy Rozika bersama dengan pejabat Polres Tapin bagikan 500 takjil untuk pengendara yang melintas di depan Mapolres Tapin. Pembagian takjil ini menjadi program Polres Tapin untuk berbagi kepada pengendara. Takjil yang dibagikan berisi kurma, roti atau makanan ringan, dan air mineral. Karena tujuan diberikannya takjil sendiri agar para pengendara yang tidak sempat berbuka ke tempat makan atau masjid dapat segera berbuka. Kapolres Tapin AKBP Weldy Rozika mengatakan takjil yang dibagikan ada 500 dan rencananya setiap hari akan dilakukan pembagian takjil di beberapa tempat berbeda. Bagikan takjil untuk pengendara roda 2, roda 4 dan juga
driver atau supir truk yang melalui depan Polres Tapin yang sore ini lewat. 500 paket untuk pengendara roda 2, roda 4 sama truk yang lewat. Nanti kita bergiliran, nanti hari ini di sini, setiap hari kita setiap sore itu melaksanakan kayak kita meminta kecil. Nanti dari hari ini mungkin kita di depan ini nanti kita bergeser lagi titik kemana. Di posek-posek juga kita laksanakan untuk pembagian takjil. Aparat kepolisian juga mengimbau kepada para pengendara agar dapat beristirahat apabila lelah saat berkendara. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan Bribda Tesalonika Angel Inat Tanggu dari Satlantas Polres Tanah Bumbu. Baik, terima kasih. Halo sahabat Polantas dan salam presisi. Dengan saya Bribda Angel, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Bumbu. Pada hari ini Senin 2 Maret 2026, saya sedang berada di Jalan Transmigrasi, tepatnya di depan KFC Batu Licin. Dapat kita lihat bersama arus lalu lintas pada hari ini terpantau ramai lancar dan juga arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas seperti memakai helm berstandar SNI, mengenakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 ataupun selebihnya. Dan juga untuk laka lantas dalam seminggu terakhir tidak terdapat laka lantas di sekitaran Polres Tanah Bumbu menurut aplikasi IRSMS. Dan juga bagi masyarakat Tanah Bumbu yang ingin memperpanjang SIM maupun pajak kendaraan bisa datang di Taman Education Park setiap malam minggu sekitar jam 15.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.